Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Ardi Seto di channel ini. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang tata cara penggunaan dari Tony IDE. Di video sebelumnya, teman-teman bisa belajar tentang cara bagaimana menginstal MicroPython ke dalam firmware, ke dalam si board ESP32. Nah, sekarang di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk menggunakan IDE Tony dalam melakukan programming menggunakan MicroPython. Oke, langsung aja ya teman-teman. Di video yang sebelumnya itu sudah saya kasih link untuk mendownload Tony IDE. Silakan cek video sebelumnya di nomor 1. Nah, di sana silakan install, kemudian akan muncul, kemudian buka dan akan muncul tampilan seperti ini. Jadi Tony IDE ini adalah sebuah environment yang bisa kita gunakan untuk melakukan programming, untuk melakukan monitoring, untuk melakukan upgrade firmware, dan seterusnya ya terkait dengan MicroPython. Nah, jendela utamanya kita lihat di view, ini ada shell. Shell ini adalah bagian yang bawah, ini nanti yang langsung terhubung dengan shell yang ada di MicroPython. Kemudian di bagian atas, ini adalah tempat kita di mana mengetik. Contohnya gini ya, import machine. Nah, di sini nanti tempat kita mengetik. Oke, sebelum itu mari kita tancapin dulu USB-nya, masukkan USB-nya. Oke. Nah, untuk mengkoneksikan si Tony ini, terutama dengan shell-nya ya, shell-nya dengan si ESP32 yang terdapat MicroPython di sana, itu kita harus setting dulu dengan cara klik tool, option, kemudian masuk pada bagian interpreternya. Nah, ini interpreternya, sebentar. Ya, interpreter, kemudian pilih ESP32, kemudian pilih COM yang terdeteksi. Di sini ada COM11, kemudian klik OK. Nah, dengan begini, kalau sudah muncul seperti ini, artinya kita sudah bisa mengakses shell dari MicroPython tersebut. Nah, buktinya apa? Misalnya kita ingin menampilkan tulisan hello gitu ya, hello Ardi. Ya, nama saya Ardi, pakai hello Ardi, langsung muncul. Nah, proses ini tidak dikerjakan di komputer, tapi proses ini dikerjakan sama si boardnya itu. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah program sederhana yang kemudian file tersebut nanti kita simpan dan si MicroPython akan menjalankan file tersebut. Oke, kita akan bikin program sederhana, misalnya from machine import pin, kemudian from uTime import sleep. Let sama dengan pin dalam kurung 22, pin out. Kemudian saya lakukan perulangan. Let on, ini mati ya. Ini letnya mati. Kemudian sleep 0,5 detik. Ini delay 0,5 detik atau 500 milisecond. Kemudian let off. Ini let nyala. Kemudian sleep lagi. Delay 0,5 second dengan 500 milisecond. Nah, kenapa kok dikasih on malah dia mati, dikasih off dia nyala? Karena ini basis elektronika banget ya, ilmu elektronika. Jadi di dalam board itu ada LED yang mana LED itu nyalanya ketika dikasih low, dikasih ground. Makanya untuk menyalakannya kita perlu memberikan sinyal ground atau sinyal low. Itu dengan cara ya off. Nanti ada yang lebih sederhana. Oke, setelah kita buat program ini, sekarang bagaimana kita menjalankannya? Yang pertama adalah kita save dulu. Ya, tentu save-nya ke dalam si board, tidak di komputer. Caranya adalah dengan file, save as, kemudian nanti ada pertanyaan, where to save to? Mau di save di mana? Bisa ke komputer, bisa ke MicroPython device. Klik bagian MicroPython device,
kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di dalam MicroPython sekarang sudah ada namanya boot.py. Sekarang program yang telah kita buat itu kita simpan dengan nama main.py. Gitu ya, kemudian kita oke. Nah, berarti sekarang kita cek. Kita cek dulu file. Nah, saya besarkan dulu sedikit. Nah, jadi di MicroPython device sekarang ada dua file, boot.py dan main.py. Urutan si MicroPython dalam mengerjakan eksekusi program itu nanti urutannya adalah dia mengerjakan boot.py dulu, baru kemudian dia mengerjakan main.py. Gitu ya, ada file-file yang lain .py, misalnya 1.py, rd.py itu tidak akan dijalankan, kecuali dipanggil di main.py. Jadi urutannya adalah boot.py, kemudian main.py, sehingga program yang kita buat ini kalau disimpan di main.py maka akan dijalankan setelah dieksekusi boot.py. Sekarang kita lihat untuk boot.py itu isinya apa sih? Kita lihat ya. Kita akan buka file boot.py. Isinya nggak ada, masih kosong di sini. Ini komentar-komentar aja. Ya karena nggak ada ya berarti tidak mengerjakan apa-apa. Contoh yang ingin dimasukkan di dalam file boot.py itu contohnya misalnya koneksi dengan internet atau koneksi dengan WiFi. Nah, bisa kita letakkan di situ. Jadi ketika dinyalakan pertama kali sebelum mengeksekusi program utama kita yang ada di main.py, dia harus terkoneksi internet dulu. Nah, itu bisa kita masukkan di sini. Tapi dalam kasus ini atau dalam contoh ini belum ada file yang dijalankan atau program yang dijalankan di boot.py. Jadi masih kosong ini. Ini hanya komentar-komentar aja. Nah, setelah itu untuk menjalankan file main.py-nya bagaimana? Ya kita harus nge-restart. Restartnya bisa dengan cara ini, tekan tombol reset yang ada di sini, atau kalau mau via program juga bisa. From machine import reset. Ini kita panggil aja reset. Ya, daripada capek tekan tombol yang sangat kecil, kita reset aja manual. Oke. Terus, nah, dia langsung eksekusi. Main.py-nya langsung jalan. Ya, itu langsung nyala, mati selama 0,5 detik. Ya, jadi kita bisa membuat program menggunakan Tony ini yang disimpan ke dalam si MicroPython device dengan nama main.py. Nah, sekarang bagaimana cara mengakhiri eksekusi programnya? Kita bisa tekan tombol stop di atas ini. Ya, kita tekan tombol stop. Nanti akan selesai programnya, tidak jalan lagi dan kita bisa mengakses shell-nya lagi. Gitu ya. Nah, dalam program ini kita bisa tambahkan print untuk menampilkan misalnya ini let off gitu ya. Kemudian ini print let on. Nah, dengan begini kita save dengan cara file save saja karena sudah ada main.py kan ini. Jadi dia langsung nge-replace file yang ada di MicroPython device-nya. Kemudian bagaimana runningnya? Nah, runningnya saya contohkan yang sekarang akan ini tekan tombol reset. Ya, gitu ya, sama ya. Cuman sekarang saya tambah status LED-nya seperti apa, on atau off. Saya stop. Nah, ini saya hapus. Ini bisa saya singkat jadi 2 baris saja. Caranya begini. Let value not let value. Kemudian sleep 0,5. Oke, kita coba dulu ya ini ya. Kita save file, save. Kemudian kita reset dengan cara lewat sini saja. From machine import reset. Tinggal di reset. Oops, sorry. Oh, reset. Nah, yang reset, ini langsung dia ngeblink ya, hanya 2 baris. Oke, kesimpulannya adalah kita bisa membuat program menggunakan Tony, walaupun ada beberapa alternatif yang lainnya ya, seperti namanya Mew, kemudian kita juga bisa pakai Jupyter Notebook, tapi saya rasa Tony ini mungkin salah satu yang terbaik,
Karena kita cukup di satu tempat ini, di satu software ini, kita sudah bisa membuat program. Oke, sekian video untuk penggunaan Tony IDE ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa komentar di bawah. Kemudian kalau ingin mempelajari lebih lanjut tentang MicroPython, silakan cek video-video yang ada di playlist ini. Kemudian jangan lupa klik subscribe-nya atau like-nya atau share juga apabila dirasa bermanfaat. Atau kalian juga kalau misalnya nemu masalah, itu juga silakan juga komentar di bawah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.